Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Cerita yang berikut ini cerita yang dekat sekali sama Dokter Sagira. Cerita tentang dunia medis. Bicara tentang teknologi kun fayakun. Alhamdulillah ada saudara yang kena kanker usus. Sekian tahun tuh kanker usus dia nggak berani operasi, dan dia memilih jalan pasrah sebagai jalan menghindar dari operasi. Lalu ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa kalau kamu nggak mau operasi lalu kamu meninggal, maka disebut sebagai orang yang putus asa malah. Tapi kalau kamu mau operasi sebagai ikhtiar, maka insya Allah kamu disebut sebagai orang yang berikhtiar. Dan matinya kamu nanti mati setelah jihad. Ya entahlah, kita tidak memperdebatkan hal itu, tapi yang jelas sejak peristiwa pertemuan dengan ustadz tersebut, saudari ini kemudian bersedia dioperasi. Beroperasilah dia bukan di sembarang rumah sakit, tapi di St. Alfred di Sydney. Ya, Mount Alfred apa St. Alfred? St. Alfred ya, di Sydney, Australia. Dilakukanlah cek medis pra operasi ini. Kemudian ditentukan wilayah yang mau dioperasi. Udah dipasang, begitu menurut cerita ini, alat kemonya udah dipasang. Tapi menjelang jalan operasi Ustaz, ada SMS masuk mengabarkan di tanah air ada penculikan yang berawal dari penjualan bayi yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Emang subhanallah nih, berawal cuma ditukar sama nasi bungkus, kemudian lari ke pedagang yang 500.000, terus muter-muter lagi sampai ke 4 juta. Kalau berita ini nyampe, kalau anak ini mau kembali, ya tebus aja 4 juta. Nah, sampailah kemudian berita ini kepada sang suami. Kata si ibu ini, kalau nanti anak ini bisa ditebus, ya udah ambil anaknya. Nah, kata si suami, oh, ya udahlah 4 jutanya rupiah kan enteng mungkin bagi dolarnya Singapura, dolarnya Australia itu. Dikirim. Nah, habis berita pengiriman itu dilakukan, Ustaz, itu tepat pada saat operasi mau dilakukan. Itu tiba-tiba dokter mengatakan operasi tidak bisa dilaksanakan. Alasannya menurut saya agak lucu untuk rumah sakit sekelas rumah sakit Australia itu. Sistem kelistrikan di mesinnya itu malfunction, gagal. Ditunda operasi ini 6 jam. Kullul lahu qanitun tuh artinya juga semua mendukung Allah. Semua itu pasrah kepada Allah. Sampai mesin itu kan juga makhluk, ya kan? Dia harus tunduk bukan sama yang mengoperasikan, tapi tunduknya sama Gusti Allah. Nah, 6 jam berlalu, listrik dinyatakan on kembali, cek medis lagi, para operasi, subhanallah nih, apa emang begitu tuh? Jadi setelah dinyatakan gagal, 6 jam kemudian di pra operasi lagi. Dan ada satu keanehan, kanker ususnya itu nggak ada sama sekali. Saat itu cerita itu muncul ketika saya merilis film Kun Fayakun. Jadi saya terbang ke Australia, ada Tante Nini yang bercerita seperti itu. Waktu itu saya menulis di web saya, ada kemajuan ultra kun fayakun di dunia medis yang belum dimengerti oleh manusia. Mungkin ada kekuatan yang maha besar, yang maha dahsyat, yang dikirimkan Allah ke ruangan itu. Lalu energi sang dahsyat ini, itulah yang membuat sistem listrik
apapun alat yang ada di ruangan itu menjadi tidak berfungsi. Kalau kita sering nonton film-film gitu kira-kira ya, itu begitu masuk orang yang energi kekuatannya besar, lampunya jadi pecah gitu, atau jendelanya jadi hancur, kayak gitu modelnya. Nah saat itu saya tenggarai bahwa fa'arsalna ilaiha ruhana, mungkin pada saat itu seperti Jibril yang mencuci, mengoperasi Nabi Yuna Muhammad SAW, seperti itu pula kejadiannya. Nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, sendirian ditinggal, dan kamera pun tidak mampu menembus siapa yang mau operasi karena memang kerjanya di luar sistem kan. Nah malaikat ini perlu kerja mungkin 6 jam, mungkin ya perlu kerja 6 jam, sehingga karena menurut berita Nathan ini itu pokoknya aneh aja tuh, mesin nggak rusak gitu. Lalu saat itu saya menulis saat 2007. Suatu saat saya bilang nih sama Wirda, saya bilang sama Wirda, nanti akan ada rumah sakit yang tidak ada tempat tidurnya, tidak ada alat medisnya. Pokoknya orang masuk situ keluar sehat. Saat itu saya tidak mengerti tentang ionisasi, tentang ozon, tentang biomedis, tentang apalah yang kira-kira pakai, ya artinya tidak pakai mesin gitu. Nah belakangan kan 2009, 2010 ada tempat-tempat medis di Jepang yang tidak ada alat medisnya, tapi semua sudah dikerjain di dinding-dindingnya, yang konon katanya kalau nanti kita masuk ke situ apalah terjadi seperti itu. Nah suatu saat mungkin Allah akan berbaik hati meneteskan ilmunya sehingga modelnya seperti itu. Toh nyatanya hari ini pun ada banyak orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit tanpa perlu bantuan medis atau segala macamnya. Nah ini cerita kun fayakun. Cerita kun fayakun lain yang kaitannya dengan medis itu, ini cerita true story Ustaz. Waktu itu juga menjadi cerita pilihan mana yang mau dipilih sama kun fayakun saat itu. Iya, karena sesuatu hal ya Allah yang punya segala-galanya juga. Ini ada orang yang di PHK 2 minggu sebelum istrinya melahirkan. Sebelum lagi dia sempat kasbon. Alhamdulillah dapat duit 2 juta. Kelihatannya kan gak ada masalah ya. Orang ini orang miskin yang dari awal udah niat istrinya tuh beranaknya di bidan. Insya Allah cuma 400 atau 500 ribu. Tapi ternyata begitu hari H dibawa ke bidan, bidan bilang ini harus dioperasi. Masalah. Karena minim-minim 4 juta dan nggak ada 4 juta, itu 8 juta, 12 juta kalau di Jakarta. Naik bajai. Pergilah ke RSCM. Sampai di RSCM, masalahnya menjadi lebih besar daripada sekedar urusan duit. Ternyata anak ini akan lahir dengan 2 resiko yang sudah direkod secara medis, yakni lahir dalam keadaan kanker otak dan bocor jantung bawaan. Ini neraka nih kalau buat seorang ayah ya. Mendingan nggak tahu anaknya langsung mati gitu loh, daripada tahu akhirnya jadi masalah. Jadi dokter memberi pilihan. Terus kemudian operasi dilangsungkan. Bukan memberi pilihan, dokter memberi tahu. Kalau anak ini berhasil dikeluarkan, maka umurnya tidak akan sampai 18 hari. Dia akan menyusut secara medis, sekian harinya tuh sekian gram atau sekian kilo lah gitu. Nggak akan bertahan. Lalu istrinya dibisikin sama si suami, gak apa-apa dah, yang penting anak ini sudah sempat lahir, sudah sempat dilihat seperti apa wujud dan rupanya. Subhanallah Ustaz. Itu selama 3 hari pertama suami istri ini ibadahnya luar biasa.
sebisa-bisa mereka ada berdua. Sampai di hari ketiga itu dia baru nanya sama kedokteran, sama rumah sakit, biayanya berapa? Oh, diberitahu biayanya itu per hari 2 juta, Ustaz. Per hari 2 juta, tapi diberitahu bahwa silakan ngurus surat miskin. Ada bantuan apa lah itu. Ya nggak ngerti apa namanya gitu, pokoknya ada bantuan dari pemerintah. Lah duit itu tinggal 1,4 juta tuh hari ketiga itu dia keluar, Mas Jod. Dia keluar dari kamar, dari RSCM, bagi-bagiin duitnya 1,4 itu, dibagiin habis sama dia. Dibagiin habis, balik lagi dia ibadah terus. Saking getolnya ibadah, saking pasrahnya sama Allah, nunggu nih hari ke-18 dia lupa ngurus surat askas itu, lupa ngurus surat keringanan biaya. Sampai kemudian dokter memberi kabar, dan itu udah lewat, bukan 18 hari tapi 27 hari. Emang juga Masya Allah lagi, begitu dapat 3 hari, lahirnya itu 2,5 kilo. Tapi dapat 3 hari saja, itu berat badannya susut sampai 1,5 kilo. Entah ini penyakit apa yang diderita masih bayi ini. Pokoknya dalam 3 hari itu dia 1,5 kilo. Tapi ajaib, ternyata umurnya melewati 18 hari. Umur 27 malah dokter bilang, Bapak udah bisa bawa anak Bapak pulang, bisa berobat jalan. Kelihatannya anak ini daya juangnya tinggi, ada kesempatan hidup lebih lama, mati juga tapi lebih lama. Ya memang kita juga mati juga kan. Kesempatan hidup 18 hari, sekarang udah ditunjukkan oleh Allah kekuasaannya, hari ke-27 tetap hidup. Dan ada kesempatan lebih lagi. Itu saatnya waktu orang ini datang, karena kisah itu dibawakan sama yang melakukan. Saya nggak kuasa saat itu, nangis. Waktu itu saya masih punya sikun, belum ada si Hafiz. Itu bawaannya pengen sujud aja, pengen terima kasih aja sama Allah. Anak lahir 3-3-nya nggak ada yang masalah gitu. Nah kemudian saya diuji kan sama yang keempat, tapi udah punya bekal cerita ini. Alhamdulillah itu emang Allah punya skenario luar biasa itu. Tapi waktu itu nangis ya sejadi-jadinya dengar cerita si Fulan ini, Masya Allah. Padahal kisah itu pun tidak diceritakan langsung oleh yang bersangkutan, diceritakan oleh yang ketemu di hari ke-27. Jadi orang ini datang nih ke temennya, Ruri namanya. Nah Ruri ini cerita ke saya. Pagi-pagi dia datang tuh hari ke-27-nya itu, mengabarkan tolong pinjemin saya duit, karena udah nggak keburu bawa ngurus surat keringanan. Pinjam duit berapa? Nggak tahu, udah katanya sih sehari 2 juta tuh. Wah, saya mau bawa pulang anak saya sekarang. Temennya cuma punya duit 2 juta. Ya saya cuma punya 2 juta doang nih. Ada kartu kredit, si Ruli cerita, ini ada kartu kredit nih, nggak tahu nih ini sisa berapa, ini sisa berapa, ini sisa berapa. Terus dia bilang, saya nggak ngerti kartu kredit. Dicari-cari cash, dapat nih ngumpul 2 juta. Masih pagi nih, masih waktu duha. Dapatlah 2 juta nih. Di bawah 2 juta ini, dari Ciledug dia jalan tuh ke RSCM. Dari Ciledug jalan ke RSCM, konon kabarnya ini orang nyampe jam 2 siang. Jalan kaki ngetrik kayak gitu jalan. Itu selama dari Ciledug menuju ke RSCM, itu duit dibagiin kanan kiri kanan kiri kanan kiri, sampai tuh duit tinggal 10.000 sampai RSCM. Dia baca tasbih sepanjang jalan. Masuk masjid, nangis masuk masjid. Duit 2 juta nggak cukup, karena nggak cukup sedekah lagi. Ya Allah, kalau emang ini anak ada yang bisa nebus, maka aku akan serahkan sama yang nebus tersebut. Ada ibu-ibu nyamperin,
Nah ini juga fa'arsalna ilaiha ruhana dalam bentuk manusia. Kan kisah yang tadi kita baca dalam sholat itu kan, Maryam didatengin sama seorang laki-laki itu, padahal dia adalah malaikat. Fa'arsalna, maka kami kirimkan ilaiha kepada Maryam ruhana, Jibril. Fatamatsala laha, yang menyerupai basyaron sawiyya, manusia yang serupa. Jadi saking serupanya, kalau kita rasa-rasa ini kayaknya malaikat nih. Coba Pak, kalau Bapak bukan malaikat, ada KTP-nya nggak? Nah, karena di basyaron sawiyya ada juga tuh KTP-nya. Masih nggak percaya, cek darah, DNA ada juga tuh, karena semuanya udah diaturin. Jadi sampai ke cek labnya itu bukan lab manusia lagi. Sampai kayak gitu tuh Allah ngaturkan. Nah ini ada ibu-ibu bawa kantong plastik kresek merah. Pak, kenapa nangis? Anak saya mau keluar hari ini. Oh keluar kok nangis, bukannya seneng? Iya kalau punya duit mah seneng, saya nggak punya duit. Ya sudah, Bapak nih yang saya cari-cari dari pagi nih. Bapak yang tepat nih. Dan ini duit pakai deh buat Bapak. Ini duit pakai buat Bapak. Mudah-mudahan cukup duitnya ya. Gitu. Itu ngelihat seonggok duit yang belum dia tahu duitnya berapa, masih di dalam kresek merah, nangis tuh. Nangis terus baru ingat belum mengucapin terima kasih. Di Uber tuh si ibu. Di Uber keluar masjid nggak ada, ke parkiran nggak ada, ke depan nggak ada, hilang nih ibu di telan bumi. Dia bawa nih kantong kresek. Karena sudah sore, apa kata si petugas administrasi? Besok pagi aja Pak, dokternya ada. Sekarang dokternya nggak ada. Tanpa bertanya tentang berapa duit, orang ini nanya, "Belo besok nambah lagi dong duitnya. Kalau Bapak bayar sekarang, nggak nambah." Adanya dokter itu untuk persetujuan keluar dari rumah sakit. Kalau Bapak bayar sekarang, nggak nambah. Ya udah hitungin. Berapa duit? 27 juta. Ini kantong plastik dikasih. Ini Pak, duitnya. Saya juga belum hitung, mudah-mudahan cukup. Ternyata nih duit 27 juta. Masya Allah, Masya Allah. Ini dia. Kun fayakunnya memang masih belum di penyakit anaknya nih. Walaupun 18 hari jadi 27 hari itu juga menunjukkan kun fayakun ya. Tapi proses ini yang saya maksudkan proses. Dan setiap proses itu menjadi nikmat gitu. Begitu mau keluar ada duitnya, 18 hari panjang. Kenapa Allah, coba, ini rahasia ya, rahasia dari yang maha gaib ya. Kenapa Allah mem-PHK dia 2 minggu sebelum istri melahirkan? Supaya bisa konsentrasi ngurusin bininya tuh. Termasuk konsentrasi full untuk sujud, ruku, doa, ngaji, zikir. Masya Allah nih. Nah, kalau kita kehilangan husnuzon sama Allah, Allah akan tinggal betul. Ini nih nggak ngerti nih, mau ngelahirin. Ntar kayak PHK-nya setelah melahirkan, wah, gagal. Makanya selain iman dan amal soleh, segala sesuatu yang sifatnya rasa itu juga pengundang kun fayakun. Sabar, ikhlas, nerimo, apalagi tuh husnuzon, itu kan sesuatu yang sifatnya rasa ya. Ya min ba'dil iman, itu semua rasa itu karena semuanya ada di kolbun, ada di hati, ya dia jadi min ba'dil iman, dari iman, sebagian dari iman. Ketika si fulan ini memiliki semua rahasia pengundang kun fayakun, dapat. Cek berapa duit, ternyata 27 juta. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.